ngomongnya? Saya ngomong di depannya Pak Mahfud, ngomong depannya Pak Sofyan Jalil, ngomong depannya Pak Rudiantara tentang bahayanya Starlink. Saya memprovokasi Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, untuk jangan Pak, ini jangan, kalau masuk habis Indonesia Pak, habis Indonesia. Bobol juga akhirnya Starlink masuk. Iya, karena kayaknya kuat Pak Luhut. Pak Luhut yang kuat, sangat kuat bahwa ini akan harus masuk. Waktu itu saya melihat bahwa mungkin karena Starlink ini dianggap kalau bisa masuk dia akan bawa Tesla. Investasi. Karena bundling itu. Tapi ternyata kan enggak. Tidak, Starlinknya masuk, Teslanya enggak. Artinya saat itu ada kutubnya Pak Marves, Pak Luhut dalam hal ini sama Pak Mahfud. Iya. Teknologi itu politik sudah. Kalau kita pakai teknologinya Amerika, berarti kita politiknya adalah Amerika. Tunduk pada Amerika. Kita pakai teknologinya Cina, kita tunduk pada Cina. Data itu ketika dikuasai, diproses, dan dikendalikan oleh negara lain, maka cara berpikir kita juga bisa dikendalikan oleh asing. Cara berpikir kita dikendalikan asing, diprediksi oleh mereka, sudah diprediksi, kemudian dengan algoritma, dengan artificial intelligence bisa diarahkan. Ada sekitar 7.000 satelit di seluruh dunia itu muter, kadang-kadang ada di atas Indonesia semua. Itu akan menghilangkan atau mendisrupsi perusahaan-perusahaan nasional kita. Jadi yang akan gugur itu ya Telkom, Telkomsel, Indosat, dan sebagainya yang ada di sini. Ini harus disampaikan kepada Presiden. Pemerintah Pak Jokowi membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Saya juga ikut terlibat waktu itu. Dan undang-undang itu sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Sampai sekarang. Sehingga sebenarnya ya boleh dikatakan ompong undang-undang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, saat bencana Sumatera terjadi, seluruh jaringan komunikasi nasional mati dan putus. Pada saat itulah Starlink kemudian masuk, membawa banyak sekali kebaikan yang tidak bisa kita nafikan dan tutup-tutupi. Laporan bisa sampai, nyawa-nyawa kemudian karena itu pula bisa terselamatkan. Beberapa tempat mendapatkan bantuan-bantuan meski belum mencukupi. Tetapi persoalannya adalah bukan apakah Starlink yang dimiliki oleh Kang Elon Musk ini berguna atau tidak. Tetapi nanti setelah krisis ini berakhir, kita akan bisa melihat siapa yang memegang langit, siapa yang kemudian memegang kedaulatan digital. Manakala semua sudah memakai Starlink ini, salah satu platform yang kita pakai saat ini. Untuk membicarakan sesuatu yang nampaknya masih jauh dari realitas kita di kehidupan sehari-hari, yakni kedaulatan digital, Madilog kali ini mengundang salah seorang pakarnya, yakni Profesor Henry Subiakto. Terima kasih, Prof. Henry, sudah berkenan hadir di Madilog. Terima kasih, alhamdulillah. Sami-sami. Prof, kalau Starlink itu berbahaya, apa saja upaya-upaya yang pernah Profesor Pertama lakukan? Bahayanya dulu. Ya. Bahayanya itu ya, kalau Starlink itu benar-benar sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena masyarakat kan maunya yang penting kan bisa cepat, bisa online cepat, mudah dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi dan sekarang mulai berkembang pesat. Tidak hanya di Indonesia Timur, tapi juga di Indonesia Barat. Itu akan menghilangkan atau mendisrupsi perusahaan-perusahaan nasional kita. Jadi yang akan gugur itu ya Telkom, Telkomsel, Indosat, dan sebagainya yang ada di sini. Karena dia itu flying BTS, flying ISP. Ada ribuan, ada sekitar 7.000 satelit di seluruh dunia itu muter. Kadang-kadang ada di atas Indonesia semua. Dan itu nanti bisa kita akses tidak hanya pakai alatnya Starlink yang laptop ini, tapi bisa nanti pakai HP kita. Otomatis dengan harga yang lebih murah. Dan itu akan mengundang juga Gowang dan perusahaan Cina yang lain yang hampir sama dengan Starlink dengan harga yang lebih murah. Maka yang berhenti adalah perusahaan-perusahaan nasional kita. Mati dia. Tinggal nunggu, dan itu anak cucu kita akan semakin sulit cari kerja.
memang bisa saja kerja di Starlink, tapi berapa jumlahnya yang mampu untuk hidup dalam konteks Amerika? Makanya saya melihat ini bahaya. Ini titik masuk yang bahaya. Waktu itu saya mencoba untuk gimana supaya Starlink itu tidak bisa masuk ke Indonesia karena memang melanggar undang-undang. Dia melanggar landing right. Dia harus kalau memang mau tetap masuk ke Indonesia harus mengikuti undang-undang ITE bahwa kontennya bisa negara bisa melihat. Ini tidak. Sekarang kan tidak. Karena itu langsung. Kan tidak mungkin dia bisa masuk tanpa ada apalah bantuan pemerintah atau orang dalam atau apa sih? Oh iya, dulu itu memang dari Kominfo. Kominfo itu terus terang ke hampir setahun 2 tahun kalau nggak salah mencoba untuk menahan Starlink nggak masuk karena akan menghancurkan bisnis satelit, bisnis macam-macam itu. Mereka tahu. Kominfo zaman Pak John Plate ya? Pak Johnny G. Plate. Agak sampai ke Budiari. Sampai ke Budiari. Jadi awalnya itu mereka kekeh, tapi deputi dari Menteri Koordinator Marves ya waktu itu sangat kuat bahwa ini harus masuk. Waktu itu saya melihat bahwa mungkin karena Starlink ini dianggap kalau bisa masuk dia akan bawa Tesla investasi, karena bundling itu. Tapi ternyata kan enggak. Tidak, Starlinknya masuk, Teslanya enggak, kan begitu. Dan malah udah dipuja-puja waktu si Elon Musk kesini kan dipuja-puja tuh. Betul. Tapi kan enggak, investasinya berapa coba? Yang jelas ini masa depan Indonesia. Kalau ini dulu kami terus terang saya yang bagian diskusi sama teman-teman itu jangan sampai masuk. Dan saya kadang-kadang ya memprovokasi, mohon maaf saya memprovokasi Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam untuk jangan Pak, ini jangan kalau masuk habis Indonesia Pak, habis Indonesia. Artinya saat itu ada kutubnya Pak Marves, Pak Luhut dalam hal ini sama Pak Mahfud. Iya. Pak Mahfud mencoba untuk menahan. Minimal yang saya sampaikan ke Pak Mahfud itu. Dengan masuknya. Saya ngomong di depannya Pak Mahfud, ngomong di depannya Pak Sofyan Jalil, ngomong di depannya Pak Rudiantara tentang bahayanya Starlink. Saya ngomong. Itu di depan para petinggi-petinggi. Karena bobol juga, Prof. Bobol juga akhirnya Starlink masuk. Iya, karena kayaknya kuat Pak Luhut. Pak Luhut yang kuat. Ini itu yang besok kalau di suatu saat nanti Starlink akan semakin kuat dan Telkom dan lain-lain itu runtuh. Ada yang mengatakan ini sudah karena itu teknologi. Iya, betul. Loh, bukan begitu. Ya? Kalau saya harus perkuat Indonesia dulu. Jadi kayak RRC perkuat Indonesia dulu. Harus punya perusahaan-perusahaan yang bisa seperti Starlink dulu atau minimal kita kerjasama atau apa. Jangan kita biarkan. Waktu itu lalu kerjasama dengan malah yang diajak kerjasama Telkom sama Starlink gitu kan. Ikut memasarkan Starlink. Saya juga heran juga gitu. Padahal dia yang nanti akan jadi korban. Itu artinya membesarkan singa untuk bunuh diri ya? Karena tidak ada yang namanya tadi bahwa digital sovereignty itu sesuatu yang penting. Ini yang harus disampaikan kepada Presiden. Dan saya melihat sampai sekarang belum ada roadmap bahwa tak sampai tahun 2045 ya, dan 100 tahun kita. Itu apa saja roadmap-nya. Pemerintah akan bikin regulasi apa saja. Dunia riset akan melakukan apa saja. Industri akan melakukan apa saja. Kan hanya begitu, ada roadmap. Dan itu belum. Hanya diskusi. Dan sayangnya adalah karena gara-gara korupsi kasusnya Pak Johnny G. Plate, lalu visi menuju kepada kedaulatan digital itu dilupakan. Hanya gara-gara nggak percaya sama Komdiki atau Kominfo. Kalau nggak percaya kan ganti saja yang tidak dipercaya. Indonesia kan luas sekali. Visinya jalan. Visinya harus jalan. Ini untuk kepentingan kedaulatan digital ke depan. Tapi ya mungkin presiden kita nggak nyampe ke sana deh. Atau menterinya nggak nyampe ke sana. Minimal nggak mau diskusi sama saya itu menterinya. Udah saya WA juga. Dia kan wartawan. Mutia yang sekarang Mutia ya. Dia kan wartawan. Kalau saya kan sejak dulu memang belajar tentang itu. Kalau wartawan itu ya bukan saya harus belajar lagi gitu loh. Wartawan memang belajar ini tugasnya. Belajar. Agar dia bisa harus mendalami ke sana. Betul. Nah, ini yang problema saya lihat bahwa Indonesia ini ke depan
masa depan Indonesia itu di Komdigi. Tidak ada satupun katakan visi yang jelas bagaimana teknologi, terutama teknologi yang berhubungan dengan digital untuk Indonesia ke depan. Saya belum melihat. Mungkin mereka udah merencanakan, karena kan tertutup, nggak pernah. Yang diundang kan saya juga nggak pernah tahu. Iya. Saya nggak pernah tahu. Ya, kalau mungkin ada ya hubungi saya. Saya jelas kok, sekjennya juga kenal sama saya, kemarin juga ketemu, dirjen-dirjennya kenal sama saya. Dan begitu, tinggal kasih tahu aja. Supaya saya jangan salah. Mungkin saya salah juga nggak tahu kan. Saya nggak pernah tahu gitu. Mbak Wamennya juga kenal kan sama-sama aktivis kan, iya kan? Kan gitu. Tapi ini ngomong tentang negara. Ngomong tentang negara kita enggak harus ngomong apa adanya gitu. Oke. Kedaulatan digital dihubungkan dengan keberadaan Starlink yang di Indonesia Timur sudah begitu mendominasi dan sekarang dengan bencana ini bergerak ke barat. Ya, jadi kedaulatan digital itu mutlak untuk masa depan bangsa kita. Karena kalau kita tidak punya kedaulatan digital, maka sama saja dengan kehidupan anak cucu kita itu berarti dikelola oleh asing. Karena kedaulatan digital itu kan terkait dengan satu, kedaulatan infrastruktur terus milik kita atau dikelola oleh bangsa kita sendiri. Infrastruktur apa? Infrastruktur digital saja. Itu termasuk satelit. Kemudian kedaulatan digital juga menyangkut tentang data-data warga negara, data kita semua, anak-anak kita, cucu kita nanti, itu juga dikelola sendiri. Karena data ini adalah salah satu kekuatan geopolitik global. Kekuatan suatu negara itu di data. Kalau kita nggak punya data kita sendiri, kalau bisa punya data orang lain, gitu. Kalau kita nggak punya data, ya sudah, itu lemah sekali. Nah, kenapa menjadi penting itu kedaulatan digital itu tadi terkait dengan kemampuan kita dalam konteks baik itu ekonomi, konteks politik maupun juga sosial. Kalau kita tidak menguasai kedaulatan digital itu tidak menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita, yaitu bisa diacak-acak oleh negara lain. Sama dengan jadi gini. Kalau pulau kita, ada pulau Sumatera atau pulau mana yang kita kan punya 17.000, diduduki oleh asing, dikelola oleh asing, kita kan marah. Kemarin ada negara dalam negara aja kita marah semua. Padahal itu hanya satu bandara aja. Ya, satu bandara itu pun juga masih kontroversi kan. Ada yang bilang ilegal, ada yang bilang sudah legal. Tapi karena dunia digital ini kadang-kadang karena intangible ya, tidak langsung bisa kita pegang, tidak bisa lihat. Sebenarnya dunia digital kita ini sangat rentan sekali. Kedaulatan kita ini boleh dikatakan sangat lemah sekali. Apalagi dengan sekarang muncul tadi, karena ada bencana, seolah-olah memang kita harus pakai Starlink. Gitu. Sebenarnya dulu kita sudah punya komitmen, punya visi. Indonesia harus membangun infrastruktur, harus punya tol langit, harus punya satelit. Gitu. Tapi ternyata kan berhenti. Satelit Satria itu hanya satu satelit Republik Indonesia sebenarnya. Awalnya mau beberapa satelit itu Satria 1, Satria 2, Satria 3 begitu. Untuk memperkuat tadi layanan mengganti Palapa barangkali ya, era Palapa. Menggantikan era Palapa, menggantikan era Telkom dan sebagainya supaya negara punya. Karena negara kita yang ribuan pulau itu tidak cukup harus dengan fiber optik. Fiber optik bagus. Tapi Anda bayangkan ketika ada 17.000 pulau harus dihubungkan, itu bisa butuh puluhan tahun, bisa 40 tahun lebih hanya untuk fiber optik saja. Itu pun ruwet kan gitu kan, kayak kabel-kabel di pinggir-pinggir jalan kita gitu kan. Nah, makanya harus ada juga yang namanya alternatif satelit. Cuman kita nggak komitmen. Artinya satelit kita lemah. Satelit itu juga macam-macam. Ada satelit yang terkait dengan internet, tapi juga ada satelit yang terkait dengan penggunaan secara umum. Misalnya kayak kita ini kan pergi, misalnya pakai Waze, pakai Google Map, itu kan pakai GPS. Iya betul. Itu kan GPS itu kan satelitnya Amerika. Bahkan senjata-senjata tentara-tentara kita juga pakai GPS. Berarti kan pakai satelitnya Amerika. Kita pakai sistemnya Amerika, gitu loh. Rusia tidak mau pakai GPS. Dia punya namanya GLONASS.
Karena dia nggak mau tergantung Amerika. RRC nggak mau pakai GPS. Mereka bikin sendiri rangkaian satelit juga, namanya Beidou. Jadi Ya, itu Baidu, Beidou. betul, betul. Kemudian Uni Eropa yang sahabatnya Amerika pun punya namanya Galileo. Itu karena apa? Karena kemandirian, kedaulatan digital itu. Ya. Supaya kalau ada apa-apa mereka masih menguasai. India juga punya sekarang. India juga punya sendiri ya. Namanya pakai N begitu. Tapi intinya hampir semua negara yang memikirkan kedaulatannya, dia punya infrastrukturnya sendiri. Kita tidak. Prof, apakah kondisi saat ini kita sebetulnya sudah memasuki kolonialisme digital? Kalau sudah memasuki, persentase atau grade-nya seberapa mengerikan sih? Kalau kita ngomong kolonialisme digital kan sebenarnya kan kolonialisme dulu. Ya, betul. Dulu Nusantara ini karena begitu kayanya dan begitu berlimpahnya sumber daya bumi, alam gitu ya, maka negara asing datang ke sini. Iya, betul. Mereka untuk apa datang ke sini? Bukan untuk mencerdaskan kita, tapi kan mengambil rempah-rempah. White man borders itu bohong aja kan? Iya, white man border itu bohong. Mereka itu justru kalau kita pergi ke Eropa, pergi ke mana, ke Belanda atau mungkin juga ke Inggris, kemudian ke Prancis, itu kan bangunan itu kan bagus-bagus dan hampir mirip-mirip. Itu kan dulu kan kolonial karena betul. hasil Karena harta kolonialisme kita juga ya. dari berbagai negara ya. Betul. Kalau Belanda ya kalau kita gitu kan. Kolonialisme gitu loh. Nah, mereka datang itu untuk ngambil kekayaan kita. Di era sekarang ketika kita transformasi digital, itu kan indah tuh. Ya. Kita transformasi digital tuh. Sebenarnya yang datang ke sini itu juga korporasi kayak kalau dulu company VOC. Sekarang yang datang ya Google, yang datang ya Facebook, yang bareng WhatsApp, mereka datang dan tentu saja mengambil sesuatu dari kita. Kalau dulu yang diambil adalah sumber daya alam, sekarang yang diambil data. Data itu diambil dan data itu new oil kan, istilahnya kan new oil. Minyak baru ya. Minyak baru dan data itu ketika dikuasai, diproses dan dikendalikan oleh negara lain, maka cara berpikir kita juga bisa dikendalikan oleh asing. Cara berpikir kita dikendalikan asing, diprediksi oleh mereka, sudah diprediksi, kemudian dengan algoritma, dengan artificial intelligence bisa diarahkan. Makanya kenapa negara-negara tadi saya katakan Uni Eropa tidak mau seperti itu, RRC lebih dulu. RRC menutup semua platform-platform punyanya Amerika karena dia tahu dan dia mengembangkan sendiri. Google juga nggak mau dia kan? Mereka nggak mau Google, mereka punya Baidu tadi kan. Ya. Kemudian mereka tidak mau Facebook, mereka punya yang namanya Ren. Mereka tidak mau Twitter, mereka punyanya Weibo. Dan dia hampir semua punya gitu kan. Dia pokoknya Amerika punya apa dia bikin kembangkan gitu. Memang kalau kita ngikuti Cina, ya agak berat. Karena Cina kan negara yang otoriter, dikendalikan oleh satu partai, efektif negaranya, efisien negaranya. Dan akhirnya tapi ternyata negara yang efisien itu bisa sangat cepat. Bahkan sekarang boleh dikatakan menyaingi Amerika. Betul. Malah ada yang mengatakan sudah melampaui Amerika. Kan gitu kan. Nah kita ini yang ada di tengah ini yang justru ketika transformasi digital ternyata yang terjadi adalah imperialisme digital tadi. Kita tergantung sekarang. Seberapa parah, Prof? Oh sangat parah. Sangat parah. Apakah kalau misalnya pemerintah mau tegas, Google nggak boleh masuk di Indonesia. Kira-kira yang marah siapa? Amerika atau masyarakat Indonesia? Masyarakat. Karena udah tergantung. Sudah tergantung. Dan tidak punya opsi. Karena memang kita boleh dikatakan selama bertahun-tahun ini tidak banyak mencoba untuk memiliki opsi. Itu yang terjadi. Padahal sebenarnya saya yakin engineering kita yang ada dari TB, dari UI, dari Gajah Mada, dulu juga punya mereka. Mereka punya pemikiran, tapi berhenti. Gitu loh. Itu yang padahal kalau mau fair ya, tahun 76 kita ini udah punya tadi satelit Palapa. Oh iya. Kita negara ketiga di dunia loh pengguna satelit itu. Negara ketiga. Pertama itu
Kanada tahun 72, Amerika tahun 74, kita tahun 76 punya satelit. Pemimpin-pemimpin masa itu pikirannya sudah jauh ke depan. Walaupun masih kerjasama dengan Amerika makanya betul. menggunakan satelit Palapa kan dari Cape Canaveral di sana. Betul. Tapi artinya kita udah memikirkan gitu loh. Cuman kontinuitas yang dulu dibangun oleh Orde Baru, yang dulu itu yang kemudian terhenti, apalagi sekarang. Bahkan sekarang kemarin yang dicoret dari proyek strategi nasional PSN itu salah satunya satelitnya. Oh, satelit dicoret, PIK 2 diokein. PIK 2 dicoret juga. Iya, akhirnya kemudian dicoret juga. Ya kan itu kan. Artinya ini loh, negara ini begitu mudahnya mengabaikan yang namanya masa depan anak cucu kita di dunia digital. Kita sudah merasa happy dengan kalau selama masih bisa online, happy. Padahal online ini tidak cukup. Online ini, semua aktivitas online kita di dunia digital itu sebenarnya adalah kita memberikan data-data kita kepada platform yang kita gunakan. Kalau platform itu milik Indonesia, it's okay. Atau katakanlah milik negara yang tidak termasuk negara yang imperialis itu, it's okay gitu ya. Misalnya kayak saya sempat diskusi, kalau nggak pakai GPS kita pakai apa? Punya siapa? Kalau bangun sendiri udah berat. Mungkin pakai India aja, sama-sama dunia ketiga, kan gitu kan? Iya, dan jauh juga ya. Dan jauh. Ya gitu jauh, nggak mungkin lah. Gitu. Kalau Cina itu agak sedikit banyak resistensi lah orangnya gitu kan. Resistensi. Atau ya Rusia malah mungkin, cuman Rusia nanti punya ada image tertentu ya. Komunis. India. Seperti itu. Jadi kita memang kerjasama ini harus punya, mau tidak mau kita jangan tergantung pada satu negara. Karena tadi kita katakan Mas Darmawan juga tahu bahwa dunia ke depan itu sangat ditentukan oleh data, oleh dolar, siapa yang menguasai uang dolar. Ini selama ini kan Amerika sebenarnya, penguasa dolar Amerika, penguasa data Amerika. Kemudian yang terakhir drone. Nanti kita bahas juga tentang drone. Drone. Itu nanti akan kita bahas karena saya juga ingin tahu seberapa signifikan sebetulnya ketika Profesor bicara 3D salah satunya drone itu. Tapi begini dulu, soal Starlink. Kan bagaimanapun waktu kemarin itu kita berada pada posisi yang tidak bisa tidak. Sangat butuh, tidak bisa tidak. Apakah ada kemungkinan kita menolak saat itu? Kalau kita sangat butuh, dan boleh dikatakan babi saja kalau kita darurat itu oke. Tapi seberapa jauh para pemimpin kita tahu bahwa ini darurat. Nanti kalau ternyata membiarkan dan kemudian tidak berupaya untuk kembali ke relnya menuju kepada digital sovereignty atau kedaulatan digital Indonesia, kita semakin terlambat, semakin terpuruk dalam. Karena saya tahun 2024 akhir ya, bulan November 2024, saya riset ke Indonesia Timur, ke Maluku, ke NTT itu sudah boleh dikatakan sebagian besar masyarakat kita yang tidak terlayani oleh Telkomsel, tidak terlayani oleh operator-operator nasional, apalagi yang punyanya pemerintah, ya mau tidak mau mereka pakai Starlink. Dan itu dibiayai pakai BOS, dana pemerintah sekolah, dana operasional sekolah itu pakai Starlink supaya bisa ngikuti ujian nasional. Kepala desa pakai dana desa untuk langganan Starlink. Yang penting bisa online, dan itu kebutuhan. Tapi ini kalau dibiarkan, imperialisme digital itu akan semakin menguat, semakin dalam. Seberapa sadar sebetulnya para pemimpin kita soal ini? Soal kedaulatan digital? Awalnya saya anggap sadar. Soal perlunya? Awalnya saya anggap sadar. Mereka sadar. Tapi belakangan saya agak khawatir. Jangan-jangan memang nggak sadar. Orang yang dunia fisik saja masih terabaikan, kan? Yang kasus di beberapa daerah, kayak katakanlah Morowali atau mungkin di Halmahera atau apa ya,
Kadang-kadang dengan asing itu kita terlalu baik. Indonesia ini kan negara terlalu baik. Itu apa berbaik sangka betul gitu. 350 tahun dijajah sama Belanda juga kita nggak anti Belanda kok. Oke-oke aja. Oke-oke aja. Pernah dijajah sama Jepang juga oke-oke aja kan gitu kan. Beda dengan Korea ya. Sampai sekarang Korea marah sama Jepang. Cina juga marah sama Jepang dan mereka mencoba untuk mengalahkan. Itu bedanya kita. Tiap tahun tuh ada peristiwa kuil apa tuh? Kuil yang di situ ada dimakamkan para penjahat perang, panglima perangnya Jepang itu selalu akan memunculkan. Ya, artinya kita ini sensitivitas kita untuk bangun supaya kita, ya saya malah kadang-kadang begini Mas kita ini 350 tahun itu dijajah itu kayaknya nyaman-nyaman aja kok dulu. Coba 350 tahun loh. Nenek saya kan bilang zaman normal. Zaman normal. Dan kita ini tidak mengusir Belanda loh. Yang mengusir Belanda itu Jepang. Jepang, betul. Jepang juga tidak kita usir. Jepang itu pergi karena kalah sama sekutu. Cuma kita ambil momentum. Ya, ambil momentum. Ini para pendiri bangsa ambil momentum proklamasi. Setelah itu barulah kemudian kita melawan mereka ketika mau masuk. Bukan berarti bangsa kita lembek, bukan. Saya yakin Pangeran Diponegoro itu sangat kuat, Hasanuddin sangat kuat. Cuma biasanya selalu ada pengkhianat gitu. Pangeran Diponegoro itu kalah gara-gara ada Tumenggung yang berkhianat kan gitu kan. Ini bangsa kita ini banyak yang tadi musuh dalam selimut gitu. Sejak dulu itu. Padahal sekarang musuh dalam selimut sudah nggak ada. Pernyataannya Pak Menhan kan masih mengatakan ada musuh dalam selimut. Berarti kan sejak dulu sama gitu loh problemanya itu. Nah ini yang harus kita bangkitkan. Apakah ketiadaan kedaulatan digital juga sangat dipengaruhi dengan banyaknya, bahkan bukan adanya, pengkhianat-pengkhianat yang masih berketayangan di Republik ini? Secara tidak langsung ya. Karena terus terang saya ini anti, boleh katakanlah memperjuangkan kedaulatan digital itu bukan hanya sekarang ya, ketika saya di luar, di dalam dulu saya juga mencoba untuk ya Indonesia harus punya kedaulatan dong. Dulu senior saya itu katakanlah pejabat-pejabat sebelum saya itu juga kenapa ada regulasi karena undang-undang ITE kemudian itu kan tujuannya kan undang-undang ITE itu awalnya tujuannya Mas. Nanti kita bahas juga. Itu kan untuk mempersiapkan ekonomi digital kita supaya nyaman, saling percaya gitu. Maka diaturlah itu dengan regulasi-regulasi untuk benar-benar untuk menyiapkan ekonomi digital. Makanya yang dilindungi adalah informasi-informasi elektronik yang bisa merugikan ekonomi digital kalau dia diganggu. Kan begitu. Yang sekarang malah dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain kan begitu kan. Itu kan itu. Nah, sampai kemudian diteruskan selain undang-undang ITE lalu ada beberapa PP-nya juga lagi-lagi untuk ekonomi digital. Makanya ada PP 82. Kemarin saya diskusi sama tokoh dari Bandung juga, temennya Pak Cahyana Ahmad Jayadi. Oh, Cahyana Telkom dulu. Dulu Telkom. Dia kan waktu itu dirjennya waktu undang-undang ITE itu. Jadi dia tahu persis lah. Itu memang ini untuk menyiapkan ekonomi digital, e-commerce itu supaya aman. Itu loh. Jadi gimana kemudian ITE yang tadinya untuk urusan itu sekarang bahkan menjadi semacam belenggu atau momok buat karena warga. Kita nggak punya kedaulatan digital sehingga akhirnya polisi itu mampunya hanya mencari katakanlah pelanggar-pelanggar hukum itu ya yang ada di kebun binatang. Kalau binatangnya gitu loh. Berburunya berburu binatang di kebun binatang. Pelanggar hukumnya yang ada di kebun binatang yang bisa diidentifikasi. Sementara kan yang namanya pelanggaran-pelanggaran kan katakanlah ya kayak Biorka. Kasus kayak betapa banyaknya yang namanya penjualan ini. Macam-macam apa ini kalau boleh dikatakan saya juga punya catatannya ya yang kasus-kasus malware ya, malware DDoS yang sekarang Tempo juga kena kan, diserang dengan serangan banjir traffic itu yang kemudian nggak bisa melayani. Kami juga sering tuh dapat traffic judi gitu. Ransomware, judi dan sebagainya. Itu kan real dan itu jumlahnya kan
sehari itu bisa jutaan, setahun bisa miliaran gitu. Itu kan serangan ya, dan itu yang harusnya, itu kan yang mengganggu ekonomi digital. Itu yang harusnya dikenakan pelakunya itu Undang-Undang ITE pasal 30, ya, 32 yang ubah-ubah itu, 35 yang memanipulasi. Bukan malah orang-orang lain yang nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada kaitannya dengan ekonomi digital, itu loh. Jadi tujuan dulu undang-undang itu dipakai untuk melindungi ekonomi digital. Maka illegal access dilarang, kemudian ngerubah-ngerubah informasi elektronik. Itu maksudnya ngerubah-ngerubah informasi elektronik yang terkait dengan ekonomi digital. Itu. Prof, bukankah Bjorka ini udah ketangkap kemarin? Nyatanya kan bukan dia Bjorkanya. Ya kan? Ada Bjorka, ada Lockbit, ada macam-macam. Banyak sekali. Dan itu serangan terus-terusan. Muncul ketika diketangkap yang Bjorka yang itu muncul di Twitter ngomong itu siapa yang ditangkap. Gitu. Jadi artinya kan bahkan publik waktu itu pun ketawa waktu dia Bjorka kok jadi banget culun ya. Karena begini. Nah, kenapa? Salah satunya karena kita nggak punya data. Data-data yang ada di Twitter, datanya Twitter ya adanya di luar negeri, di Amerika, atau di cloud-nya milik mereka yang tidak dalam jurisdiksi Indonesia, kan begitu. Sehingga kita nggak bisa ngontrol nih, ini pelaku kejahatannya itu cari nggak bisa. Itu kan artinya kita nggak punya kedaulatan tadi, karena datanya tidak di negara kita, tidak berada di yurisdiksi negara kita. Gimana penegak hukum kita harus datang ke server perusahaan asing di negara lain? Mereka masuk ke negara lain aja udah. Kalau istilahnya orang Jawa Timur tuh tingak-tinguk gitu ya, tolah-toleh gitu ya. Terus harus dia berhadapan lah dengan pemilik otoritas di situ kan. Kesulitan kita. Makanya yang bisa ditangkap ya Nikita Mirzani, yang model-model begitu kan. Yang tadi. Karena kan nggak mungkin kalau nggak ada kerja sama sekali ya, Prof ya. Sekarang ada lagi satu kemarin yang di Jawa Timur kemarin yang menghina orang Sunda. Itu ditangkap itu. Rebob itu. Bebo apa? Ya yang gitu-gitu yang bisanya itu. Nggak ada hubungannya dengan ekonomi digital itu juga ada itu. Resbob. Yang begitu-begitu yang bisa dilakukan oleh penegak hukum kita, tapi gagal dia mencari Lockbit, gagal dia mencari Bjorka, gagal dia dulu kita pernah kena ransomware dan sebagainya. Padahal Undang-Undang ITE diprinsipkan namanya ekstrateritori, bisa ke negara lain. Apakah Undang-Undang ITE yang sekali lagi saya katakan sudah menjadi belenggu, sudah menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat kita ini, itu sudah mau tidak mau menjadikan negara ini, atau bukan negara ini ya, Undang-Undang ITE-nya sendiri apakah sudah menjadi apa yang dulu pernah George Orwell tulis di bukunya 1984 itu sebagai the big boss yang dia memata-matai? Kalau sebenarnya yang memata-matai ya itu justru pemilik data. Sebenarnya platform itulah yang memata-matai itu. Platform itu seperti panoptikon kalau istilahnya Michel Foucault kan. Foucault. Dia mau semua kita ini kan dimata-matai oleh WhatsApp, oleh Google. Google tahu kok saya tadi dari mana. Google tahu saya itu sering kontaknya sama siapa, sama istri saya atau sama bukan orang bahkan lain. Apa yang diminum ya? Dia tahu. Karakter kita dia tahu kok. Kan gitu. Dan itulah makanya kenapa data menjadi penting. Karena karakter personal masyarakat itu diketahui. Apalagi ketika itu dikumpulkan, karakter komunitas diketahui, bangsa ini diketahui. Bahkan sebenarnya ya kalau menurut si Snowden itu pemimpin Edward Snowden yang dari NSA itu pemimpin negara itu bisa di profiling. Orang kanselir Jerman aja bisa di profiling kok. Si Merkel itu. Angela Merkel. Makanya lalu kenapa akhirnya Jerman itu memperlakukan undang-undang telekomunikasi Jerman untuk internet. Maka harus mengikuti seperti itu. Diasumsikan bahwa internet itu harus yurisdiksi nasional, itu harus peraturan nasional terus mengikuti internet, terus mengikuti peraturan nasional. Itu berlaku di Jerman sekarang. Di Jerman. Eropa juga melakukan hal yang sama.
Ya. India sudah mulai mengarah ke sana. Kita sementara selalu dicekoki bahwa keniscayaan borderless itu sehingga tidak harus regulasi Indonesia berlaku. Hanya gara-garanya adalah kita nggak percaya sama pemerintah. Kadang-kadang saya selalu diskusi sama mahasiswa bilang, tapi kan bahaya kalau pemerintah punya regulasi kemudian menguasai data, kan bahaya. Berarti kan pemerintahmu yang bermasalah. Tapi seperti itu harusnya di dunia digital itu negara itu punya kedaulatan. Kalau pemerintahnya bermasalah, ya pemerintah diperbaiki. Jangan lalu pemerintahnya nggak diperbaiki, data-data kita serahkan ke asing. Itu sama aja dengan masa depan anak cucu kita juga udah kita serahkan ke asing. Apakah dengan segala bentuk kolonialisme digital, katakan seperti itu, yang sudah kita derita ini, artinya maaf, omong kosong kalau kita bicara soal rahasia negara saat ini? Boleh dikatakan seperti itu. Sekarang gimana? Sekarang saya mau tanya, apakah istana itu betul-betul menggunakan komunikasi yang terinskripsi yang tidak berdasarkan asing, tidak menggunakan platform asing? Kalau itu menggunakan itu, jadi betul-betul rahasia, atau nggak usah kalau ketemu antar pimpinan atau pejabat-pejabat penentu negara ini tidak menggunakan WhatsApp, tidak pakai WA, mungkin masih kita percaya. Tapi kalau dia juga pakai WA, kemudian Anda ingat yang namanya Hillary Clinton itu pakai email itu aja jadi masalah besar. Betul. Dia harus pakai email yang dibuat oleh Gedung Putih, nggak boleh pakai Gmail. Itu karena itu sama-sama Amerika loh padahal. Ada gitu. Artinya ini memang dunia digital itu memang sudah merubah segalanya. Mindset yang menganggap bahwa digital tidak terlalu penting itu sangat keliru, dan kalau kita tergantung dengan teknologinya asing, teknologi itu politik. Kalau kita pakai teknologinya Amerika, berarti kita politiknya adalah Amerika, tunduk pada Amerika. Kita pakai teknologinya Cina, kita tunduk pada Cina. Makanya diskusi sekarang mungkin adalah apakah kita memang harus bebas aktif terus ya? Atau kita harus memang masih bisa bebas aktif itu untuk memainkan peran ya, seperti era Bung Karno, era Pak Harto gitu. Tapi sekarang ini ternyata kita ini lemah sekali di dunia digital. Mau tidak mau kita ini telanjang di depan platform-platform global yang kita pakai. Nah kalau presiden juga pakai itu kan sama aja, kan begitu. Kalau misalnya BIN, BAIS, lembaga-lembaga sandi negara itu juga masih memakai platform-platform itu, bisakah kita mengatakan sebetulnya bahwa lembaga-lembaga ini yang kita hormati, yang kita anggap sakral dalam beberapa hal, di luar diketawain? Ya sebenarnya kalau gini, di Amerika dan di Cina, di Amerika itu ada undang-undang yang dibuat tahun 2018. Sebenarnya ini undang-undang ini lanjutan dari yang dibuat tahun 2001. Ketika Amerika itu diserang sama Rusia itu waktu itu ya? Bukan, diserang sama teroris. Oh iya, Twin Tower. Iya. Maka George Bush bikin undang-undang namanya Patriot Act, US Patriot Act. Itu intinya adalah pemerintah itu punya kewenangan membuka data-data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Atas nama untuk mencari para pelaku-pelaku terorisme. Nah, US Patriot Act ini kemudian diperbarui. Namanya US Cloud Act tahun 2018. Itu karena gara-gara US Patriot Act nggak bisa masuk ke Irlandia waktu itu, pernah terjadi. Lalu diperbarui. Nah, dengan US Cloud Act ini, pemerintah Amerika punya kewenangan. Pemerintah Amerika, intelijen Amerika itu bisa punya kewenangan membuka data yang ada di semua negara, asal itu adalah perusahaan Amerika. Ini buka. Nah, kalau pemimpin kita pakai Google, pakai WA, atas nama kepentingan nasional Amerika, mereka bisa buka dengan US Cloud Act. Dan kita nggak punya Indonesian Cloud Act itu, gitu. Yang lebih ngeri lagi, Cina kemudian copy paste bikin undang-undang yang sama dengan US Cloud Act. Namanya Suju Akuanfa tahun 2021.
Mereka nggak mau kalah bahwa pemerintah Tiongkok, penegak hukum Tiongkok, intelijen Tiongkok juga bisa masuk atau masuk ke data-data yang ada di perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan perusahaan Tiongkok sekarang berkembang pesat. TikTok salah satunya. Iya. Makanya TikTok itu dilarang di Amerika. Dulu Huawei yang pernah jadi ZTE, Huawei sama ZTE dipersulit. Kenapa? Karena kalau Amerika GPS itu sebenarnya juga hampir sama. GPS itu kan juga miliknya Amerika yang dia pakai untuk intelijen Amerika juga sebenarnya. Dengan GPS itu dia mengintelijeni seluruh dunia. Gitu. Cina mencoba untuk 5G-nya itu pakai Huawei. Dikhawatirkan oleh Amerika ini sama ini, makanya dipersulit dia. Dilarang dia, bahkan ada yang ditangkap, direktur keuangannya ditangkap di Kanada. Betul. Makanya yang namanya kalau ikut Barat itu ya negara-negara itu sebenarnya ya sudah pasrah ikut Barat, kayak Inggris, kayak Prancis, Australia, aman karena dia menjadi bagian dari Amerika. Amerika udah menguasai kok. Menguasai dolar, menguasai data, drone tadi. Kemudian belakangan ini drone yang Amerika nyerang Yaman bersama Saudi Arabia, drone-dronenya lah, atau membunuh jenderal Iran itu juga drone. Kusaimani apa? Jenderal Iran itu kan. Dan itu Januari 2020 saya ingat. Ya, waktu itu dibunuh. Ya itu ya. Amerika, kemudian Mossad dengan Israel kan kerjasama itu di sana. Nah sekarang ada kekuatan baru yang namanya Cina yang tadi dia punya Suju Aquanfa itu. Makanya saya itu kemarin tuh waktu pemilu 2024, saya nyesel kok nggak ada yang ngomong bahwa ketika KPU itu kerjasama Alibaba itu berarti dengan Suju Aquanfa itu bisa dibuka data-data yang kerjasama di Alibaba itu. Itu makanya kan di Rumania itu sempat Pilpres itu dibatalkan oleh MK Rumania gara-gara dia penggunaan TikTok. Data-data TikToknya itu dikhawatirkan oleh MK-nya Rumania. Mereka seberdaulat itu ya? Mereka punya pemikiran seperti itu. Cuman sayang waktu MK itu kan saya nggak dihadirkan sebagai ahlinya gitu kan. Saya sebenarnya nunggu kalau dihadirkan saya mau ngomong bahwa bekerja sama dengan Cina maupun bekerja sama dengan Amerika itu sama aja dengan kita memberikan data kepada mereka. Karena ada Suju Aquanfa. Bisakah mereka ketika platform mereka digunakan, mereka sebetulnya bisa cawe-cawe mengubah-ubah data? Mengubah-ubah data informasi elektroniknya, data-data itu aja. Tapi kalau data masuk yang suara gitu? Analog itu kan di luar itu kan, analog di luar itu. Tapi mungkin kekuatan lain yang bisa merubah data analog kan begitu. Misalnya kalau kita curiga ada kekuatan istilah macam-macam lah. Seberapa yakin sebetulnya Profesor dengan pemilu-pemilu kita, 3 pemilu terakhir paling tidak, kejujurannya lah dan sebagainya? Saya tidak, kalau ke situ ya, ke isu itu saya terus terang tidak terlalu mendalami. Tapi saya yakin bahwa sekarang ini era perang data antara Amerika dengan Cina. Dan semua mencoba untuk kepentingan Amerika juga menggunakan data-data itu untuk kepentingan Amerika. Katakanlah di Venezuela, di Iran. Kepentingan Cina juga sama. Cina juga pasti akan mencari negara-negara untuk supaya bisa menjadi bagian dari kolaborasi mereka. Iya. Dan itu yang kenapa lalu kita ini kalau negara kita berdaulat jangan kerjasama kalau udah main-main seperti itu. Apalagi kalau data itu terkait dengan problema substansi negara. Itu yang di situ. Tapi ya sudah. Kalau ya contohnya mungkin nanti bisa searching itu adalah bagaimana yang terjadi di Rumania. Itu tahun 2024 juga Rumania itu. Mereka sampai MK-nya Rumania itu membatalkan sebuah pilpres awal gitu ya. Ada kemenangan yang karena dia terkait dengan TikTok, menggunakan data-data TikTok, menggunakan TikTok, dan dikhawatirkan itu memang MK-nya sana mengkhawatirkan itu
ada persoalan-persoalan penggunaan data itu. Artinya data itu nggak main-main, karena data itu bukan hanya untuk diketahui perilakunya, tapi juga bisa dipakai untuk mempengaruhi perilaku politik orang. Cambridge Analytica bagaimana? Iya. Itu kan basicnya data. Iya. Dan itu menjadi bukti betul bahwa politik benar-benar bisa dipengaruhi oleh penggunaan data. Dan itu pun di Amerika loh, tahun 2016 itu. Iya. Gitu loh. Jadi data ini sangat penting. Nah, dengan data itu maka bisa memahami karakter-karakter manusia termasuk masyarakat, bangsa, dan bukan hanya itu. Dengan data ini kan mereka biasanya akan diolah lalu lewat algoritma ya. Dan algoritma itu kan membuat kita akan didekatkan dengan data-data kita lalu ada algoritma, didekatkan dengan konten-konten yang lebih kita sukai, yang lebih familiar dengan kita. Tapi tidak berhenti di situ. Jadi memang ada tujuannya adalah supaya engagement-nya tinggi dengan algoritma tadi. Tapi biasanya di balik algoritma itu ada testing the water. Jadi kalau Mas Darmawan Spriosa ini misalnya kritis pada pemerintah, akan dikasih data-data akun-akun yang dekat dengan kekritisan itu. Tapi sesekali akan testing the water, sekali dikasih ada porno sedikit. Ketika Anda klik, Anda akan dikasih lagi. Kalau Anda nggak klik, Anda akan dijauhkan. Dan itu macam-macam, ada radikalisme, ada pornografi, makanya semakin lama semakin ketahuan karakter itu. Itulah mengapa lalu orang banyak terjadi kerusakan gara-gara algoritma digital karena ada for you. Jadi kita ini kalau misalnya di medsos itu kan sebenarnya yang masuk ke wall kita hanya yang kita follow yang kita sukai aja. Itu yang kita sukai, yang follow dulu. Follow. Tapi kenapa tiba-tiba tidak hanya yang kita follow, yang non kita follow pun bisa masuk ke wall kita? Itu for you. Itu yang testing the water tadi. Itulah mengapa lalu saya mengatakan ini serius, ini harus ada regulasi serius. Anak-anak kita yang tiap hari di pesantren, tiap hari di sekolah-sekolah yang diajari pendidikan agama, pendidikan tentang Pancasila, tapi selepas itu dia buka HP, buka laptop, terus dapat testing the water yang macam-macam, sekali dia ngeklik dia akan didekatkan gitu. Bobol, intensif. Itu yang terjadi, kerusakan-kerusakan. Itu yang menyebabkan Amerika saja, negara yang awalnya tidak pernah ada regulasi untuk dunia digital, belakangan ini meregulasi besar-besaran. Padahal mereka sesuai dengan cara berpikir kita liberal ya. Liberal. Australia meregulasi, bahkan tidak boleh anak-anak di bawah HP itu ya. Bawah 16 tahun itu punya akun dan sebagainya. Iya betul. Itu karena apa? Karena ilmu ini, karena kita tahu bahwa dunia digital ini nggak main-main. Gitu loh. Regulasi negara lain bisa masuk, tata nilai negara lain bisa masuk. Jepang punya temuan Japan Times, ya, Times-nya Jepang tahun 2023 menemukan bahwa anak-anak muda Jepang yang dulu sangat disiplin, jarang berbuat kriminal, menghormati orang tua, menghormati guru, berubah karena teknologi, karena digital, karena algoritma, karena AI. Maka ada regulasi. Nah, regulasi kita tertinggal, hanya ITE aja. ITE pun sebenarnya yang dikejar kita juga ya. Malah yang kena orang-orang kita, malah personal-personal. Kalau di Uni Eropa itu ada Digital Market Act, ada Digital Service Act, di mana yang diregulasi itu adalah platform. Kalau platformnya itu membiarkan konten-konten itu katakanlah hate speech, dibiarkan. Maka, kalau dibiarkan oleh platformnya yang didenda. Tanggal ini sih Elon Musk tanggal 4 Desember kemarin. Coba searching. Elon Musk tanggal 4 Desember kemarin dia kena denda 2,3 triliun atau sekitar 130 juta US, 140 US dollar. Gara-gara dia memberikan centang biru untuk pada akun yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan ini identitasnya. Coba, ini Uni Eropa
Akun tuh 2,3 kalau udah triliun. dicentrang biru sama si Elon Musk dan ternyata itu centrang birunya itu identitasnya adalah tipuan, berarti dia mau sama saja dengan Twitter itu membiarkan adanya penipuan. Penipuan. Ya, ya, ya. Di Indonesia gimana? Banyak sekali itu akun-akun centrang biru isinya nggak jelas, identitasnya nggak jelas. Kalau punya saya centrang biru ya Hendro Subiakto, orang UNER kan jelas itu. Tapi ketika dia partai sosmed siapa? Saya mau tanya. Siapa? Kalau dia dicentrang biru atau macam-macam itu banyak sekali itu. Dan itu di Uni Eropa kena denda itu Elon Musk, sampai Elon Musk bilang bubarin aja Uni Eropa gitu kan. Saking dia marahnya. Tapi itulah kedaulatan digital. Dan Trump juga marah dengan Uni Eropa. Ya, bukan hanya centrang biru, tapi juga tadi ada 3 hal yang dianggap dilanggar oleh X itu. Satu, karena ada verifikasi centrang biru atau blue check mark gitu, yang menyesatkan karena ternyata identitasnya nggak jelas. Yang kedua adalah kurangnya akses data pada peneliti. Jadi peneliti itu sekarang kalau meneliti Twitter itu harus bayar dan dipersulit gitu. Itu udah dianggap melanggar kedaulatan digital untuk keterbukaan. Yang ketiga adalah iklan dan konten yang berbahaya pada publik. Jadi kalau ada iklan, ada konten berbahaya pada publik, bukan yang ngupload yang dikejar, tapi Elon Musk-nya yang dikenakan, Mark Zuckerberg-nya yang didenda. Itu Uni Eropa. Kalau pemikiran-pemikiran seperti itu, pernah nggak berkembang mungkin di pemerintah? Pernah. Saya juga udah ngomong itu ketika dulu bikin PP. Lalu dibuatkan, oke kalau gitu kita buatkan sanksi apa? Sanksi denda. Dendanya ditentukan oleh PP yang lain. PP lain nanti dikaitkan dengan PNBP karena denda itu nanti masuk penerimaan negara bukan pajak. Kalau begitu nanti harus mengubah PP PNBP. Rumit dan sampai sekarang nggak ada yang didenda. Gitu loh. Rumit, nggak ada yang didenda. Nah ini berarti apa? Ini ada problema persoalan mindset di upstream di kalangan. Ya, ini harus paham seperti ini harusnya presiden, menteri, Kapolri, DPR. Situ. Apakah itu membuat undang-undang ini? Gitu loh. Ini harus undang-undang. Harus undang-undang, harus arah visi negara bahwa kita harus kedaulatan digital itu gitu. Kalau kita ini kan ada di downstream. Jadi korban nanti ditangkap atau apa, atau polisi juga hanya di downstream. Makanya polisi kita ini sebenarnya nggak siap juga kalau harus menghadapi tadi persoalan-persoalan digital yang rumit itu. Akhirnya yang dilakukan adalah nangkep tadi yang marah-marah sama orang Sunda gitu. Padahal biarkannya ditangkap sama orang Sunda ya. Dan ITE-nya juga salah yang dipakai. Undang-undang ITE-nya juga salah dipakai. Itu tadi saya diwawancara satu radio saya bilang ini undang-undang ITE-nya nggak tepat yang bisa untuk nahan. Harusnya pakai KUHP pasal 156. Ini yang dipakai apa? ITE 28 ayat 2. Apa tuh, Prof? ITE 28 ayat 2 itu jadi larangan orang mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang isinya tuh menghasut, mengajak orang lain untuk membenci, memusuhi kelompok individu atau kelompok yang berbeda suku, agama. Oh, mungkin karena ada suku agama aja, padahal kalau menghasutnya nggak kuat ya. Tapi bukan, kan orang itu tidak mengajak, tidak menghasut. Iya. Cuma menyampaikan cuman dia itu mengekspresikan kebencian. Itu nggak masuk di ITE itu. Tapi kan orang sekarang ini kan dikit-dikit ITE. Iya. Harusnya KUHP. Kalau KUHP pasal 156 nggak kena, nggak bisa ditahan karena cuma 4 tahun. Kalau di KUHP 156 agak cocok karena kan itu larangan orang mengekspresikan kebencian pada kelompok individu atau kelompok masyarakat, suku, agama yang berbeda gitu ya. Itu bisa masuk gitu ya. Tapi tadi sekali lagi ya di upstreamnya bermasalah, di downstreamnya akhirnya yang dicari yang mudah-mudah. Gitu. Prof, Profesor berkiprah dalam persoalan ini pada masa kepemimpinan presiden siapa? Saya ini kalau di pemerintah 15 tahun. 15 tahun. Dulu jadi eselon 1 tuh pertama tahun 2007. Kalau gitu kita bandingkan saja. Ketika pemerintah berada di tangan SBY dengan pemerintah kemarin di tangan Pak Jokowi, kira-kira dari 2 orang ini siapa yang cukup sadar,
cukup mengerti dengan persoalan digital ini? Kalau sadar atau mengerti kan harusnya kan ya kita harus, saya nggak pernah diskusi sama Oke. beliau-beliau, tapi yang jelas Undang-Undang ITE itu muncul di pemerintahan SBY, Oh, oke. bukan pemerintahan Bukan Pak Jokowi. Pak Ya. Jokowi, iya. Jadi tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Pak SBY. SBY. PP 82 yang memerintahkan semua data harus di Indonesia itu tahun 2012. Pak SBY juga. Zaman Pak SBY. Berubah menjadi PP 71 tahun 2019. Pak Jokowi. Isinya apa? PP 2019. 2019 itu kalau data harus di dalam negeri, kalau yang 82 tadi, yang 2012, yang 71 itu tahun 2019 itu boleh di luar negeri. Itu, artinya ada sedikit apa? Bukan sedikit, banyak. Banyak ya? Banyak. Coba deh Prof uraikan dari yang pertama PP 12 ini tahun 2012 dengan PP 82. PP 82 tahun 2012 dengan yang 2019. PP 82 tahun 2012 itu ada pasal 17 yang pusat data nasional atau katakanlah data-data publik itu harus di Indonesia. Itu pasal 17. Kemudian PP 71 tahun 2019 pasal 17-nya maka penyelenggara sistem elektronik itu dibagi dua, ada publik itu miliknya instansi. Jadi penyelenggara sistem elektronik itu ada yang dimiliki oleh instansi pemerintah, kementerian, dinas-dinas, pemda, itu di dalam negeri. Tapi penyelenggara sistem elektronik yang privat, yang di luar milik instansi, swasta asing maupun swasta dalam negeri, boleh di luar negeri. Itu yang beda, itu pasal 17. Nah, itu makanya lalu banyak di luar negeri. Yang kelebihannya dari pemerintah Pak Jokowi adalah membuat undang-undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Saya juga ikut terlibat waktu itu. Dan undang-undang itu sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Sampai sekarang. Sehingga sebenarnya ya boleh dikatakan ompong undang-undang itu. Kalau raison d'être PP tahun 2019 ini, apa sehingga kemudian ada klausul yang membolehkan di luar? Investor dong. Waduh, ada investor minta gini, minta gitu. Supaya masuk ke Indonesia. Nanti kan kalau ini mereka kan berarti kalau harus semua di Indonesia kan mereka nanti kesulitan mengikuti PP itu. Maka demi supaya kita lebih friendly pada investor ya, PP ini diubah, jangan robana atina fid dunya hasanah, pukul rata, tapi dibikin yang rinci. Tapi sampai sekarang akhirnya nggak rinci-rinci gitu kan. Awalnya saya protes ketika PP itu dibuat, itu saya protes, lalu oleh menteri waktu itu, Menteri Pak Joni ya. Setelah itu kan PP-nya Pak Joni Plate ya. Setelah itu, oke. Pak Joni Plate mengatakan nanti kita bikinkan permennya, peraturan menterinya supaya boleh di luar negeri tapi aturannya kita khususkan dan kita bikin rinci. Tapi nggak jadi permennya itu. Nggak jadi. Nggak tahu kalau sekarang udah jadi. Yang membuat waktu itu protes apa? Pemikiran saya basicnya. Kalau di luar negeri itu polisi kita, penegak hukum kita nggak bisa apa-apa. Berada di luar yuridiksi ya. Yuridiksinya nggak bisa apa-apa. Tapi memang tadi alasan bahwa ini adalah untuk investor itu ya kuat juga. Cuman ya akhirnya yang terjadi adalah seperti sekarang. Nah, dalam konteks itu harusnya undang-undang perlindungan data pribadi harusnya memperkuat bahwa dalam konteks untuk supaya undang-undang data pribadi warga negara itu kuat dan bisa dilindungi, harus ada juga di Indonesia data-data itu. Jangan hanya punya instansi, tapi yang swasta. Terus terang, data kita ini lebih banyak di swasta dong. Data pribadi itu ada dua, ya Mas. Data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum itu misalnya nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nama orang tua. Itu memang umum, tapi lebih banyak statis. Tapi itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga bisa dibobol sama pihak ketiga, penjahat-penjahat itu. Pinjol dan sebagainya. Tapi ada data pribadi yang seakan-akan bukan data pribadi. Yaitu apa? Perilaku kita di dunia digital. Itu sangat bermakna. Itu yang disurveillance oleh kapitalisme global. Itu yang disurveillance oleh perusahaan-perusahaan global.
dikumpulkan. Untuk apa? Untuk macam-macam ini kepentingannya, untuk personalisasi layanan, untuk kepentingan kalau iklan, kampanye dan sebagainya. Karena kan itu kan bisa untuk memprediksi. Betul. Prediksi. Untuk analisis tren pasar, tren politik, tren macam-macam. Untuk pengembangan produk, bahwa orang yang pakai data itu bisa tahu kebutuhan produk-produk orang Indonesia itu apa, yang diinginkan seperti apa. Makanya saya katakan, UMKM kita tidak akan bisa mampu bersaing sama produk-produk Cina. Karena datanya ada di sana, di TikTok. Dan TikTok bisa tahu, bisa menganalisis macam-macam Pilihan, kesukaan gitu ya. dan sebagainya. Kita baru mikir, dia udah bikin. Datanya udah di sana. Itu yang maka UMKM kita menjadi UMKM makanan aja yang mungkin masih bisa jalan. Kalau makanan kan sehari-hari harus kita butuhkan minimal dari kebutuhan domestik. Tapi yang sandang terkait dengan berbagai macam alat-alat elektronik dan sebagainya, ya alat-alat semacam itu berat sekali. Ya, batik aja bisa ditembak dari sana, gitu kan? Itu kan semua karena basisnya data. Jadi kemudian dan terakhir adalah kontrol dan pengaruh. Kalau data dikuasai mereka, bisa dikontrol, bisa dipengaruhi. Itu makanya kenapa ada surveillance capitalism. Amerika itu dikritik oleh orang Amerika sendiri, oleh Susanna Zapov kan, surveillance capitalism itu. Dikritik oleh Christian Fu bahwa ini digital capitalism dan sebagainya kan. Nah, kita yang orang kampus ini sebenarnya kan tahu ya bahwa ada problema-problema bahwa di era digital itu kapitalis itu sangat kuat menguasai data dan itu membuat kekuatan mereka bisa melampaui negara. The power of capitalism over the power of state. Makanya saya kadang-kadang ketawa kalau misalnya ada keinginan tanpa digital sovereignty, tanpa kedaulatan digital, keinginan bahwa ini diblokir, ini nggak boleh ini nanti akun cuma satu dan sebagainya. Nggak mau. Yang namanya kapitalisme global nggak mau diatur-atur seperti itu. Kecuali kalau kita punya power dan kita memang memaksa kayak Uni Eropa tadi. Tapi kalau cuma mengimbau, setengah-setengah, ITE juga nggak berlaku. Sebetulnya apa sih kerugian real yang disebabkan oleh PP yang dikeluarkan tahun 2019 tadi, yang mengganti undang-undang tahun 2012-nya Pak SBY? Ya hanya itu tadi data tadi, terutama tentang data tadi. Ya harusnya data itu memang bagaimanapun juga adalah bagian dari digital sovereignty itu. Yang lain-lain sih it's okay, itu banyak kan. Itu bahkan ada pasal tentang menghapus informasi yang sudah tidak relevan. Misalnya Mas Darmawan itu pernah diberitakan punya kredit macet sehingga nggak bisa lagi punya hak untuk utang bank. Nah, tapi ternyata kalau faktanya memang itu sudah diselesaikan semua dan minta putusan katakanlah putusan pengadilan. Itu nanti punya hak untuk minta supaya data-data kita yang terkait dengan masa lalu yang sudah tidak relevan itu ditutup. Bukan dihapus, ditutup. Kalau dihapus nanti media-media yang memberitakan marah, tapi ditutup. Jadi kalau diselesai nggak ada. Itu kita belajar juga dari Uni Eropa itu. Artinya ada hal-hal baik juga di PP 71 itu ada, baik-baiknya banyak lah. Tapi yang saya kritisi ya tadi yang tentang data itu, dan itu senior saya selalu nitipin, tolong ngomong dong, Prof, coba dikembalikan. Gitu. Prof, kan tadi kita sangat banyak bicara soal data. Sementara tadi Prof bilang bahwa yang sangat menentukan saat ini adalah 3D. Dolar, data, dan satunya tadi drone. Boleh nggak dikupas dua hal yang lain ini? Dolar jelas, karena siapa yang menguasai dolar itu kan finance, betul. Finance atau moneter gitu ya. Siapa menguasai dolar berarti dia mengendalikan dunia. Dan kita tahu bahwa pemilik dolar ya Amerika, Federal Reserve ya. Dan ada sekitar 60% lebih transaksi global itu menggunakan
dolar. Bahkan kalau transaksi antar bank yang disebut sebagai Society for Worldwide Interbank Financial atau SWIFT, itu 88% pakai dolar. Sehingga mau tidak mau dolar itu ya sangat kuat. Itu yang kemudian dicoba untuk dikurangi, didolarisasi oleh BRICS, itu didolarisasi oleh Cina juga. Dia mencoba untuk punya alternatif ya. Alternatifnya pengganti SWIFT itu di Cina juga ada. Dia punya itu. Nah, karena dolar itu memang tadi Amerika dan semua yang nyetak juga Federal Reserve kan. Sehingga kalau dia nyetak ya sudah dunia menerima gitu. Itulah kekuatan Amerika yang sulit untuk diubah-ubah. Cina dan coba sama Rusia mencoba untuk mengurangi. Yang kedua adalah data. Tadi data udah kita bahas. Tapi data ini sekarang dipakai untuk kepentingan militer. Kepentingan militer. Dan militer yang paling efisien dan modern sekarang adalah drone. Ketika perang Ukraina sama Rusia drone yang harganya cuma $5.000, $5.000, itu bisa menghancurkan kapal Rusia yang harganya 750 juta US dollar. Iya. Itu. Gila ya. Karena drone ini dia bisa ratusan atau ribuan kilometer, bahkan lebih dari ribuan kilometer, dengan sangat tidak mengganggu politik karena tidak perlu ada pesawat besar dan sebagainya, dan semakin lama semakin mengecil. Tapi di situ dia ada AI-nya, ada datanya, ada mengambil keputusan, bahkan kalau dia juga bisa membunuh, karena sekarang drone itu bukan hanya alat, tapi juga sudah alat, bukan hanya sekedar alat bantu, tapi dia memang senjata. Makanya saya kemarin ketika di Angkatan Laut, saya bilang, Angkatan Laut harus punya drone. Harus punya kapal-kapal dengan banyak drone. Karena apa? Sasaran musuhnya tidak lagi hanya di laut, bisa di darat, bisa dan itu pakai drone. Kalau pakai pesawat, ya bisa, bagus. Mahal, tapi mahal dan juga ada nyawa yang dipertaruhkan. Pilotnya paling enggak ya. Nah, drone ini adalah hal baru, dan ke depan itu memang perang itu boleh dikatakan ya nanti akan terkait dengan persoalan inovasi-inovasi ini, teknologi dan inovasi. Dengan kata lain sebetulnya membeli pesawat-pesawat canggih yang mahal F-35 kayak gitu sudah tidak terlalu diperlukan ya. Ya, gimana, Prof? Artinya itu kalau untuk konvensional ya dia untuk deterrent ya, untuk masih gitu. Tapi perang-perang baru itu memang nanti akan lebih banyak menggunakan drone. Dan perang baru kalau menurut si Christian Fu yang nulis tahun 2025 ini masih baru itu, World War and World Peace in the Age of Digital Capitalism. Itu perang itu tidak hanya negara lawan negara, tapi negara itu akan berkolaborasi dengan kapitalisme. Jadi kalau Amerika pasti dia akan kerjasama dengan Google, kerjasama dengan pemilik data, termasuk Elon Musk misalnya begitu. Kalau Cina ya dia akan dengan Alibaba. Dulu ada Jack Ma dan sebagainya ya. Kalau sekarang bukan Jack Ma lagi, sekarang yang pemilik TikTok. TikTok kan pemiliknya kan anak muda, ya kan? Anak muda yang pemilik ByteDance. Nah ini perang itu seperti itu. Nah kalau Indonesia mau nanya saya, kita mau ngajak siapa? Perusahaan-perusahaan yang seperti Google dan sebagainya. Goto. Nah itu lumayan. Itu harus dikembangkan. Makanya memang ini harus dikembangkan. Jangan dibiarkan unicorn milik Indonesia ini hanya terus seperti itu, tapi harus kita kembangkan dan bisa menjadi bagian dari kekuatan negara. Karena ke depan nanti kalau perang bukan hanya negara lawan negara, tapi kapitalis akan ikut karena punya kepentingan. Mereka punya kepentingan menguasai dunia itu. Itu kalau makanya ini kan menarik ya, ke depan, masa depan dunia ini kan menarik ya. Kita harus bagaimana menguasai data, menguasai dolar atau financial, dan menguasai drone. Indonesia negara kaya, tapi apakah kita punya data? Sudah data tambang-tambang kita ini berapa yang sudah dibawa oleh asing misalnya begitu.
atau yang benar-benar kita kelola. Jangan lupa loh, hampir 60% nikel dunia itu ada di Indonesia. Tapi bagaimana pengelolaannya? Datanya seperti apa? Ya, tidak dolar, tidak data, dan tidak drone juga kelihatannya, Prof. Drone-nya malah kemarin pabriknya terbakar Iya, ya di terbakar. Jakarta. Atau dibakar, kita nggak tahu. Terima kasih, Prof. Nah. Ya. Sobat Manilog, di era digital, penjajahan tak lagi datang dengan kapal perang. Ia hadir sebagai bantuan, sebagai solusi, sebagai teknologi yang tampak netral, padahal pelan-pelan membangun ketergantungan yang dalam dan mahal. Negara yang tak menguasai dolar kehilangan daya tawar, yang tak menguasai data kehilangan rahasia, dan yang tak menguasai drone kehilangan langitnya sendiri. Tanpa tiga itu, kedaulatan mudah berubah menjadi slogan, dan kemerdekaan tinggal catatan sejarah. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengingatkan, kebenaran yang tidak terorganisasi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi baik. Atau kita balik, al-batilu binizam yaglibul haqqo bila nizam. Di titik inilah pertaruhan Indonesia berada hari ini. Bukan pada soal menerima atau menolak teknologi, melainkan pada keberanian menguasainya. Sebab bangsa yang menyerahkan ruang digitalnya, sesungguhnya sedang menyerahkan masa depannya sendiri. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.